Sudah ada tulisannya belum? Apakah sudah terlihat? Sudah. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Santi Andriani dengan NIM K231974 dan saya Tiara Rizky Anissa dengan NIM K231982. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan mengenai komponen layanan dasar dan layanan responsif pada bimbingan dan konseling komprehensif. Pada program bimbingan dan konseling komprehensif, terdapat 4 komponen pelayanan yang memfasilitasi peserta didik secara sistematik dan terprogram untuk mencapai standar kompetensi mandiri peserta didik. Yang pertama, layanan dasar, kedua, layanan responsif, ketiga, perencanaan individual, dan keempat, dukungan sistem. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas mengenai layanan dasar dan layanan responsif. Layanan dasar. Definisi layanan dasar. Menurut Depdiknas tahun 2007 halaman 30, pelayanan dasar yaitu proses pemberian bantuan kepada seluruh konseli melalui kegiatan penyiapan pengalaman terstruktur secara klasikal atau kelompok yang dicatat secara sistematis dalam rangka mengembangkan perilaku jangka panjang sesuai dengan tugas perkembangan yang diperlukan dalam pengembangan kemampuan memilih dan mengambil keputusan dalam menjalani kehidupan. Tujuan pelayanan dasar: memiliki kesadaran tentang diri dan lingkungannya, mampu menangani kebutuhan dan masalahnya, mampu mengembangkan diri dalam rangka mencapai tujuan hidupnya, serta mampu mengembangkan perilaku efektif dan keterampilan hidupnya. Fokus pengembangan layanan dasar. Fokus perilaku yang dikembangkan dalam komponen pelayanan dasar menyangkut aspek pribadi, sosial, belajar, dan karir. Materi pelayanan dasar dirancang berdasarkan standar kompetensi kemandirian, diantaranya mencakup pengembangan self-esteem, motivasi berprestasi, keterampilan mengambil keputusan, keterampilan memecahkan masalah, keterampilan hubungan antar pribadi atau berkomunikasi, penyadaran keragaman budaya, dan perilaku bertanggung jawab. Strategi pelaksanaan pelayanan dasar. Menurut Gisbert dan Henderson pada tahun 2007, kurikulum bimbingan ibarat sebuah kendaraan untuk menghadirkan materi bimbingan kepada semua siswa dengan secara sistematis. Pelayanan dasar dapat diberikan secara klasikal atau kelompok. Terdapat 5 strategi pelaksanaan pelayanan dasar, diantaranya bimbingan klasikal atau kelas, pelayanan orientasi, pelayanan informasi, bimbingan kelompok, dan aplikasi instrumentasi. Kemudian kita masuk ke bagian kedua, yaitu layanan responsif yang akan dijelaskan oleh Saudari Santi Andriani. Kemudian yang kedua, layanan responsif, di mana definisinya adalah layanan responsif merupakan pemberian bantuan kepada peserta didik yang menghadapi kebutuhan dan masalah dan memerlukan pertolongan segera supaya tidak menimbulkan gangguan dalam proses pencapaian tugas-tugas perkembangannya. Kemudian tujuan pelayanan responsif. Pelayanan responsif bertujuan mengintervensi
responsi, masalah-masalah atau kepedulian pribadi peserta didik yang muncul segera dan dirasakan saat itu berkenaan dengan masalah pribadi sosial, karir, dan atau masalah pengembangan pendidikan. Selanjutnya, isi pelayanan responsif. Ada di beberapa bidang. Yang pertama, bidang pendidikan adalah pemilihan program studi di sekolah sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuan, dan pemilihan program studi lanjutan di perguruan tinggi. Pada bidang belajar, yaitu cara belajar efektif dan cara mengatasi kesulitan belajar. Pada bidang sosial, cara memilih teman yang baik, cara yang baik, dan cara pembentukan pola karir. Bidang pribadi yaitu pembentukan identitas karir, pengenalan karakteristik dan lingkungan pekerjaan, dan pembentukan pola karir. Kemudian bidang tata tertib di sekolah, yaitu pengenalan tata tertib sekolah dan pengembangan sikap serta perilaku disiplin. Ada bidang narkotika dan perjudian, yaitu pengenalan bahaya narkotika dan pencegahan terhadap bahaya narkotika itu sendiri. Selanjutnya, masuk ke fokus pengembangan pelayanan responsif. Fokus pelayanan responsif bergantung kepada masalah atau kebutuhan peserta didik itu sendiri. Masalah peserta didik pada umumnya tidak mudah diketahui secara langsung, tapi dapat dipahami melalui gejala-gejala perilaku yang tampak. Contohnya seperti merasa cemas tentang masa depan, merasa rendah diri, berperilaku impulsif atau kekanak-kanakan, membolos sekolah, malas belajar, memiliki kebiasaan belajar yang kurang baik, kurang bisa bergaul, prestasi belajar rendah, malas beribadah, pergaulan bebas, tawuran, stres, serta masalah keluarga. Aspek pelayanan responsif ada 4 bidang. Yang pertama, bidang pribadi. Di antaranya itu tentang ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian pada bidang sosial, contohnya berperilaku sosial yang bertanggung jawab, mencapai hubungan yang lebih matang dengan teman sebaya. Yang ketiga, pada bidang belajar, contohnya kurang memiliki kebiasaan belajar yang baik, cara belajar yang efektif, cara mengatasi kesulitan belajar, cara membaca buku yang efektif, serta cara membagi waktu belajar sendiri. Kemudian pada bidang karir, contohnya rasa cemas untuk mendapat pekerjaan setelah tamat sekolah, kurang memahami cara memilih program studi yang cocok dengan kemampuan dan minat diri peserta didik. Kemudian strategi pelaksanaan pelayanan responsif. Yang pertama ada konseling individual atau kelompok, referral atau alih tangan. Yang ketiga, kolaborasi dengan guru atau wali kelas. Yang keempat, kolaborasi dengan orang tua. Yang kelima, kolaborasi dengan pihak lain. Yang keenam, konsultasi. Yang ketujuh, bimbingan teman sebaya atau peer guidance. Yang kedelapan, konferensi kasus. Yang kesembilan, kunjungan rumah. Selanjutnya, pelaksanaan pelayanan responsif. Pelaksanaan pelayanan responsif di sekolah dilaksanakan oleh segenap unsur yang terkait di sekolah dengan koordinator dan guru pembimbing atau konselor sebagai pelaksanaan utamanya. Pelaksanaan pelayanan responsif adalah pelaksanaan atau layanan bantuan yang diberikan kepada siswa dengan segera. Seperti siswa tersebut mengalami masalah, maka layanan responsif sangat dibutuhkan untuk memerlukan kebutuhannya. Pelaksanaannya dilakukan oleh kepala sekolah, wakil kepala sekolah, koordinator bimbingan konseling, dan guru bimbingan konseling itu sendiri. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Mungkin ada tanggapan dari teman-teman. Atau ada pertanyaan nanti bisa ditanyakan, nanti kalau bisa coba jawab. Ya, kalau juga
grup. Jadi share di bimbingan concern ya, buat teman-teman yang mau lihat atau mau baca dulu juga boleh. Kalau ada yang mau ditanyakan atau ditanggapi boleh, nanti langsung on aja. Ini Santi presentasi. Ini udah mulai bos tadi. Udah, ini kita jawab. Ini Tiara ya? Beda banget Tiara. Iya kan? Beda banget sih Tiara. Lebih kurus sekarang. Materinya ada di ini, di share ke WA. Ini. Mau nanya dong saya, ini yang tadi pas bagian fokus pengembangan pelayanan responsif. Nah itu kan ada poin-poin ya, tadi ada contoh-contoh aja kayak gitu, kayak beberapa yang disebutin sama ada di PPT. Terus tuh saya meng-highlight yang malas beribadah gitu. Malas beribadah. Sebenarnya pengen ini aja sih, ngasih tanggapan sama kalau menurut kalian gimana gitu. Soalnya kalau masalah malas beribadah, terutama buat kayak sekolah negeri gitu, apa ya, kan beragam ya, yang namanya sih agamanya siswa itu nggak sama semua gitu. Terus gimana tuh cara BK menjadikan semua siswanya tuh bisa tertib ibadahnya, tapi di biasanya kan kalau yang sekolah swasta dan sekolah Islam doang kayak gitu loh, ada BK-nya tuh, ada itulah arah ke mengarahkan kegiatan keagamaan. Cuma kalau sekolah negeri, jujur pengalaman saya belum sampai ke situ tuh BK. Kalau menurut kalian mantap gimana? Tuh. Aku pengennya ke negeri
Apakah cukup, Ran? Udah gitu aja. Ya, kita sambung dulu ya untuk kelompok 3, siapkan jawabannya. Selanjutnya yang mau bertanya silahkan. Untuk sesi pertanyaan pertama 3 penanya. Silahkan kepada teman-teman yang mau bertanya terkait presentasi dari kelompok 3 bisa disampaikan. Tahu WA aku nggak masuk ya. Kalau misalnya aku pakai Google Meet di HP, WA aku nggak berfungsi. Oh, banyak data aku, jangan dong. Mwehehe. Bos, kamu nggak bercita-cita pengen sarapan, bos? Aku nitip dong, bos. Nasi tempe kering. Hah? Lah kan masih ini kan. Silahkan teman-teman yang mau bertanya. Kita baca dulu PPT-nya dong. Baru saya mandi, belum ikutin tadi. Baca dulu. Aku juga belum buat laporan bulanan. Mana ya? Tanya bos, aku belum baca PPT nih. Ini Pak itunya nggak ada. Loh, harus mendampingin dong. Seharusnya kan iya, konfirmasi nggak sih kalau ada acara itu kapan? Bos tanya, bos ini pada dia belum tahu. Silahkan teman-teman yang mau bertanya. Kalau nggak ada yang nanya, aku mau tanya ya ke kelompok 3 tentang strategi pelaksanaan pelayanan responsif begitu ya. Kan ada 9 strategi ya yang di PPT. Nah itu untuk strategi nomor 8 sendiri konferensi kasus. Aku mau tanya ke teman-teman dari kelompok 3 nih, untuk konferensi kasus sendiri itu strateginya bagaimana ya? Bisa dijelaskan dan diberikan contohnya dalam penanganan masalah BK dengan strategi konferensi kasus. Itu pertanyaannya. Silahkan teman-teman yang lain yang mau bertanya. Untuk sesi pertanyaan sesi pertama ini batasi 3 orang penanya. Aku mod. Saya mau izin bertanya. Silahkan Mbak Sekar. Saya mau menanyakan tentang strategi pelaksanaan pelayanan responsif. Kan itu ada 9 strategi ya. Nah itu untuk penanganan suatu kasus, itu apakah ada minimal dan maksimal berapa strategi gitu. Misalnya kasus A ini minimal berapa strategi, atau ada
atau dibebaskan? Apakah cukup Mbak Sekar? Betul ya? Udah paham. Makan dulu dong. Aku maju nanti sambil mikir. Terus Habis itu makan. apakah Habis itu kita satu mikir biar strategi enak. dengan strategi lain itu Waduh, gua satu bisa ada saling berkesinambungan? Ya, cukup Mas Wijo. Oke, terima kasih Mbak Sekar. Untuk kelompok 3, itu tadi ya udah ada yang 3 pertanyaan dari Mbak Rania, terus dari aku sendiri sama dari Mbak Sekar ya. Untuk selanjutnya sesi menjawab pertanyaan dari kelompok 3 ke teman-teman penanya dan teman-teman lain juga bisa menambahkan. Silakan kepada kelompok 3 bisa menjawab pertanyaannya. Tiara backgroundnya pantai. Mantap. Baik, saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari Rania tentang bagaimana cara BK agar siswa tidak malas ibadah, dan itu konteksnya di sekolah negeri yang di sekolah negeri itu kan agamanya ada, nggak cuma agama Islam atau nggak cuma salah satu agama doang. Berdasarkan pengalaman SMA itu, guru BK ngasih kayak absen gitu loh, absen sholat gitu. Ya itu memang mungkin kurang apa namanya, kayak merasa sholatnya tuh harus di itu kan, harus di Bos, motormu keluar dulu, Bos. Pinjam motormu. kayak paksaan, dan ya emang harus dipaksa dulu karena dari paksaan itu kan nanti bakal jadi terbiasa, dan mungkin itu bisa menjadi salah satu cara biar siswa itu nggak malas ibadah lagi walaupun awalnya dia itu terpaksa. Itu salah satu contoh berdasarkan pengalaman saya di SMA untuk kategori sholat ya. Mungkin ada tambahan dari Mbak Santi atau ada yang mau dibahas lagi dari Rania? Mungkin boleh nambahin sih. Mau nambahin. Mungkin contohnya kalau di bulan Ramadan itu kan ada buku yang ya berapa kali sehari sholat, kalau sholat centang atau ditandain gitu ya. Terus ya guru kita juga berperan dalam hal itu, apalagi di bulan Ramadan. Emang sih di bulan lainnya mungkin kurang ketat atau harus ada paksaan. Kalau pas zaman SMA Makmur itu saya di rumah. lebih ke guru agamanya yang bukannya mewajibkan tapi lebih mendorong anak muridnya untuk sholat duha gitu. Nah, kan habis pas pelajaran minggu itu di absen kayak, kamu sholat duha berapa hari seminggu gitu. Jadi antara ada paksaan atau enggak. Iya, dan waktu itu di sekolah saya jadi guru BK itu bekerja sama dengan Wakasek juga. Jadi Wakasek kesiswaannya ke kelas-kelas setiap mau sholat zuhur itu ke kelas, dan mengajak siswa-siswa buat pergi ke masjid. Nah di masjid itu nanti ada kayak lembaran buku yang berisi tanda tangan. Bagaimana Rania, apakah ada tanggapan?
Oke, ini langsung aku kasih feedback aja ya. Ini diterima atau enggaknya aku kasih tahu sekarang ya. Aku kayak ya jadi sama sih aku juga saya juga kayak gitu waktu pengalaman di SMP karena dengan negeri paling adanya ya kayak gitu kayak apa sih butuh kontrol untuk tapi itu untuk yang Islam doang kalau pas Ramadan kayak gitu jadi pokoknya berarti ini ya apa maksudnya kayak peran BK buat menyetarakan konteks malas beribadah itu kan ibadah itu untuk semua umat yang beragama kan nggak cuma agama muslim doang tuh kayak ini ya maksudnya masih kalau di sekolah negeri apa sih kayak kurang bersifat general gitu lah kayak apa ya kegiatan konsepnya dulu dalam apa ya menangani siswanya supaya bisa tertib beribadah baik agama Islam maupun agama yang lainnya tuh kayak belum ini ya kita belum setara gitu nggak sih menurutku kayak gitu soalnya menurut saya kayak gitu soalnya Iya dulu juga kalau tidak salah pernah ada yang Assalamualaikum ibadah warahmatullahi wabarakatuh. siswa-siswa Kami yang dari kelompok 6 yang beranggotakan saya sendiri, Randy Andona Fajar Pratama, muslim itu jarang disini. Nanti Abdul Andriani dan Sekar Abdul Arif Iya. Suatu Oke, itu aja sih kalau dari saya. Terima kasih atas jawabannya dan tanggapannya dari kelompok 3. Terima kasih kembali Rania, terima kasih sudah bertanya. Selanjutnya, mau izin menjawab pertanyaannya Mas Viku tentang konferensi kasus tadi. Konferensi kasus itu sendiri adalah kegiatan untuk membahas permasalahan peserta didik yang bersifat terbatas dan tertutup. Kegiatan ini dihadiri oleh pihak-pihak yang dapat memberikan keterangan, kemudahan, dan komitmen bagi menuntaskannya permasalahan peserta didik. Untuk contoh nyatanya, mungkin kalau ada kasus pencurian, kehilangan barang di kelas, apalagi barangnya berharga seperti HP atau laptop gitu. Terus kan nanti guru BK-nya kayak, kan siswanya lapor, terus guru BK yang nanganin kan. Terus entah guru BK-nya entah secara tersembunyi atau secara terbuka secara terbatas lainnya untuk beberapa anak aja itu tanya ke temen-temennya atau dipanggilin satu-satu minta keterangannya apakah apa yang kamu lakukan saat kejadian hilangnya barang berharga tersebut dicari alibinya bahkan kayak ada rapat kecil seperti mungkin termasuk beberapa anggota OSIS juga ikut rapat untuk memutuskan gimana sih untuk menyelesaikan permasalahan itu. Mungkin dari saya itu dari Mbak Tiara. Iya sama kayak Mbak Sari juga. Terima kasih Bu, apakah ada jawaban lagi? Terima kasih atas jawabannya ya. Ingin memberikan feedback ke kelompok tiga ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk jawabannya Kami ya. dari kelompok 6 yang Jadi itu kayak bisa kita ada masalah terus kita olah TKP gitu ya. Jadi ada beberapa yang pertama ada misalnya ada orang yang bersangkutan, kemudian ada mungkin saksi, kemudian ada yang mencuri. Jadi itu kayak ya dipelajarinya lewat kasusnya itu ya. Nah, tapi untuk teman-teman kalau misal dari
konvensi kasus itu sendiri kan biasanya kesulitan ya mendapatkan jalan keluarnya. Kan ada juga pasti masalah-masalah yang terjadi, misalnya nanti juga ada yang nggak ngaku juga, misalnya tadi kan kasusnya misalnya mencuri laptop gitu ya, kan juga susah nih, misalnya di kelas nggak ada CCTV juga, terus kebetulan nggak ada yang tahu, nah terus orangnya itu juga yang mencuri itu nggak ngomong gitu lah, misalnya konvensi kasus ini nggak terpenuhi, nggak bisa memecahkan kasusnya dengan konsensus pada kasus ini, untuk jalan lainnya, untuk strategi selanjutnya diarahkan kemana ya, mungkin dari teman-teman kelompok 3. Apakah bisa terdengar suaranya Mbak Tiara, Mbak Santi? Terdengar. Itu aja. Oke, itu aja. Salah satu caranya bisa dengan melakukan razia ya, kalau misalnya kasus HP-nya itu masih bisa kolak, atau misalnya waktunya belum terlalu lama gitu, jadi bisa dilakukan razia. Biasanya sih ada aja yang ketahuan kayak gitu, soalnya dulu juga di sekolah saya pernah ada kejadian seperti itu. Awalnya memang tidak ada yang ngaku ya, tapi setelah dilakukan razia dengan bantuan dari Wakasek juga, akhirnya si tersangka itu tuh ya tertangkap. Jadi setelah tertangkap, tersangka itu
yang mencuri barang itu dia kayak dia diberikan bimbingan konseling oleh guru BK dan dipanggil juga orang tuanya. Mungkin dari orang tuanya juga kurang melirik anaknya gitu. Jadi mungkin hal itu yang menyebabkan anak tersebut melakukan pencurian. Tapi kalau misalnya untuk kasus yang udah kayak lama gitu, itu juga saya belum tahu pasti bagaimana caranya. Mungkin dari teman-teman yang lain ada yang tahu? Mau izin menambahkan, mungkin sebelum mencurigai orang lain, lebih baik ya mengecek apa benar-benar barang tersebut hilang atau hanya lupa menaruh, lupa meletakkannya. Soalnya pas di teman SMA saya tuh ada kayak kasus laptopnya hilang. Pas apalagi kayak ada kunjungan dari sekolah lain ke sekolah saya, dan orang yang laptopnya hilang itu juga ikut kayak rapatnya apa-apanya. Otomatis curiga kepada anak sekolah lain lebih tinggi ketimbang teman sendiri kan. Udah kayak akhir jam pulang sekolah itu barulah ditemuin kalau ternyata laptopnya itu cuma ketinggalan di ruang lain, di ruang yang lain gitu. Jadi orang mungkin banyak siswa yang udah mencurigai orang lain padahal itu kesalahan siswa sendiri. Terus selain itu juga ada untuk konferensi kasus ini kan, kalau guru BK mungkin jangkauannya anak muridnya ya, siswa-siswanya. Dan kalau sudah melibatkan orang luar itu ditangani lagi. Contohnya seperti teman saya kehilangan handphone. Waktu itu sedang ada pembangunan sekolah, maksudnya kayak ada beberapa ruang yang direnovasi, dan pas itu kelasnya sedang kosong, HP-nya hilang gitu kan, otomatis mencari tersangkanya itu susah. Teman-teman juga nggak ada yang di kelas, nggak ada yang lihat. Terus setelah dicek pakai aplikasi pencari HP atau GPS ya, atau itu namanya, di lokasinya itu udah jauh banget, udah beda kecamatan, dan teman-teman nggak ada yang rumahnya di sekitar situ. Otomatis lebih curiga ke orang luar, merenovasi bangunan itu. Jadi mungkin kesulitan di sini tersangka atau pelakunya itu belum tentu warga sekolah itu, tapi bisa aja warga luar, atau lebih rumit kasusnya, sehingga ada beberapa kasus yang emang belum bisa dipecahkan atau belum bisa diselesaikan. Kamu bisa gitu juga. Seperti Ya, makan itu. makin bersih, makan Ya, rokok yang ini apa itu Ya, Pak? tanggapan. kamu beli apa sih? Terima kasih dari kelompok 3 Mbak Tiara dan Tanti ya. Paham ya, sama dari kita juga waktu SMA juga. Jadi yang pelaku itu belum tentu tempat sendiri ya, karena terjadi kasus juga waktu SMA. Wow, Pelaku itu perhatikan itu satu kelas laptopnya hilang karena ada orang daerah, nggak tahu daerah setempat apa orang luar yang naik pagar terus lompat jendela dan ambil laptop di kelas itu. Pas teman-teman semuanya kegiatan olahraga pramuka, jadi belum tentu yang nyuri itu dari internal sekolah. sangat menangis. Jawabannya terima kasih dari kelompok 3. Silahkan bisa lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Baik, terima kasih Mas Diego sudah menanggapi. Apakah ada yang ingin didiskusikan? Oke, ntar kita ke Bandung ya.
bisa satu strategi cukup untuk menyelesaikan suatu masalah atau membutuhkan strategi lain untuk menyelesaikannya. Ada pertanyaan lagi. Kayaknya ada 2 pertanyaan, satu lagi apa ya Mas? Beli apa? Apakah satu strategi dengan strategi lain itu saling berkesinambungan? Nasi ayam, nasi ikan, nasi telur. Ayam kalau di kocok luas lebih variatif ya. Itu nggak ada ayam. Aku nggak ada ayam. Kayaknya pakai sih. Yo. Maksudnya nggak ada nasi sayur ayam gitu loh. Itu kan kayak paket bakar paket. Menurut saya strategi dari tiap strategi itu tuh memang saling berkesinambungan. Kan yang pertama itu counseling individu dulu atau kelompok. Kemudian dari situ kita akan melakukan kolaborasi dengan guru atau wali kelas, kemudian dengan orang tua, terus mungkin dengan pihak lain, lalu konsultasi, kemudian dengan teman sebaya, terus ya itu diselidiki kasusnya. Kalau misalnya udah diselidiki kan kita biasanya ada kunjungan rumah gitu, kayak guru itu rumahnya siswa yang bermasalah gitu. Mungkin Mbak Santi ada tambahan? Iya, saya setuju kalau saling berkaitan satu sama lain untuk menyelesaikan suatu masalah, atau mungkin bukan masalah, lebih ke pentingan saat itu bisa menggunakan beberapa strategi. Contohnya kayak kalau dulu kan ada UN ya dulu. Nah, beberapa hari sebelum UN, beberapa bulan sebelum UN kan ada TUJ, ada beberapa TUJ, dan biasanya gurunya itu ada yang ke rumahnya pas zaman SD, apalagi pas muridnya masih sedikit, kayak ngecek ke orang tuanya gimana dia di rumah, kalau malam dia jam berapa, apa belajar atau enggak, ada nonton video atau enggak. Kan kunjungan rumah bisa kaitkan kolaborasi dengan orang tua, terus kolaborasi dengan lain dan teman sebaya untuk tetap ya menyemangati supaya ayolah kita belajar bareng, jangan main terus, kan udah mau UN cuma sekali dalam hidup. Ya, jangan nyawain orang tua, saling berkaitan satu sama lain. Bisa membutuhkan beberapa strategi untuk suatu kepentingan atau suatu masalah yang ada. Mungkin ada tanggapan dari teman-teman. Kocok luas mau nggak? Kocok luas. Ada tanggapan lagi dari Mbak Sekar atau dari teman lain?
dari saya mungkin dicukupkan. Berarti tadi strateginya itu bisa saling berkesinambungan antara satu sama lainnya gitu ya. Betul. Oke, terima kasih kelompok. Ya. Terima kasih Mbak Sekar. Bagaimana untuk teman-teman yang lain? Apakah sudah dipahami semuanya? Kalau misalkan sudah dan tidak ada yang ditanyakan lagi, kita akan tutup diskusi kita kali ini. Atau apakah sudah tidak ada yang ditanyakan lagi? Kita tutup diskusi kita pada kali ini. Kami tunggu sampai pukul 11:05 ya. Jangan lupa presensi. Ya, teman-teman di sini sudah pada paham semuanya. Baik, sepertinya kita cukupkan saja untuk pertemuan kita pada pagi hari ini. Sepertinya teman-teman semua sudah paham apa yang dimaksud dengan layanan dasar dan layanan responsif. Terima kasih atas perhatiannya. Kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat kelompok 3. Karena presentasinya udah selesai, berarti perkuliahan juga sudah selesai. Jangan lupa untuk mengisi OCW-nya. Terima kasih semuanya. Terima kasih, dadah. Terima kasih. Aku mau nanya. Bukan tanya tentang materi tapi ini apa namanya? Kan dikumpulin di Spada ya dokumennya ya? Iya. Itu perwakilan atau gimana? Apa? Gimana tadi terputus? Yang ngumpulin perwakilan atau dua-duanya? Saya belum tahu soalnya. Apa kayaknya lebih baik per siswanya aja kali ya dikumpulin biar tahu gitu. Siap-siap. Makasih. Sama.
Silakan teman-teman yang mau. Nanti untuk informasi terkait nanti bisa dilanjutkan lewat ya. Nanti bisa ditanyakan PJ ke dosennya terlebih dahulu terkait pengumpulan juga. Terima kasih telah mengikuti kuliah BK pada hari ini. Jangan lupa absensi. Sama-sama.